I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that day. Bitches on my line, and you know. Happy watching, guys! Enjoy this video. Selamat siang, nama saya Nelanda dengan NIM 210509-109, jurusan Administrasi Bisnis Politeknik Negeri Medan. Sedang mewawancarai Ibu Sri selaku distributor Tupperware yang berlokasi di Lubuk Pakar. Baik, langsung saja kita mulai sesi pertanyaannya. Di sini saya akan bertanya, Bu, sebelum menjual produk, apa saja yang harus disiapkan Anda selaku sales untuk penjualan agar berjalan dengan baik? Sebelum kita mengenalkan produk kita harus tahu fungsi dari produk yang kita jual dan apa kelebihannya, apa kekurangannya. Kita juga tidak gampang untuk mengenalkan produk kita. Dalam proses menjual produk, negosiasi apa yang sering terjadi dalam prosesnya, dan sebutkan contoh kasusnya. Nah, negosiasi selalu di harga. Berhubungan dengan Tupperware, ibu-ibu selalu bilang mahal sekali. Di sana aja nggak segini. Iya, karena kita punya produk kita itu memang produk terbaik, berbahan dari biji plastik asli, dan dia bergaransi seumur hidup. Jadi kita masih punya pegangan. Kita tidak bisa paksakan konsumen. Kalau kita punya brand, produk kita terbaik, konsumen pasti melirik ke kita. Bagaimana mencapai kesepakatan Ibu dalam memasarkan produk kepada konsumen, dan apa sih taktik yang Ibu gunakan agar mencapai kesepakatan tersebut? Kita harus jadi role model. Kita bisa memasarkan produk kita kalau kita sudah memakai. Kita bisa menjelaskan produk kita kalau kita sudah tahu fungsinya. Kelebihan produk-produk kita harus jelaskan ke konsumen, maka mereka tertarik. Kalau kita cuma menjual dan kita tidak tahu fungsi dan kita tidak bisa jadi role model, berat. Strategi apa sih yang Ibu lakukan untuk mencapai keberhasilan dalam memasarkan produk? Ya, namanya ibu-ibu, kita bikin demo masak, kita bikin apalah party, bagaimana supaya ibu-ibu itu tertarik dan dia melihat produk yang kita pakai memang produk itu produk terbaik dan hasilnya juga maksimal, dengan seperti masak atau alat-alat masak Tupperware ataupun penyimpanan baik di freezer ataupun di kulkas biasa. Itu beda dengan bahan plastik yang lain. Bagaimana tipe-tipe konsumen yang sering saudara temui dalam memasarkan produk di lapangan? Tipe konsumen yang paling kritik bermasalah dengan harga, membanding-bandingkan dengan barang produk kita dan produk yang lain. Sebenarnya mereka sih tahu Tupperware itu terbaik, mereka tahu Tupperware itu bagus, tapi mereka selalu komplain dengan harga. Namanya ibu-ibu, Rp1.000 juga ditawar, dan kalau bisa diskonnya diskon habis. Bagaimana Ibu mengatasi berbagai jenis karakteristik yang Ibu temui di lapangan? Kalau karakter manusia kan berbeda-beda, kita nggak bisa paksakan orang, biarin aja. Semakin lama dia semakin lihat produk, dia lihat tetangga, dia lihat teman dia, banyak pemakai, oh iya ya, itu barangnya apa, Tupperware bagus ya, oh iya. Lambat laun dia pasti tertarik, lambat laun dia pasti melirik produk kita. Kalau produk yang terbaik, kita nggak mesti jual murah, mereka juga tahu kalau yang berkualitas itu pasti punya harga. Apa saja komplain yang sering terjadi di lapangan yang sering Ibu temui? Komplain yang paling sering saya dapat komplain, mereka bilang, Tupperware sekarang nggak bagus ya. Kenapa? Gampang pecah. Sebenarnya mereka tidak tahu, mereka selalu salah fungsi. Mereka masukkan barang yang tidak bisa dimasukkan ke freezer, mereka masukkan ke freezer, jatuh plek, dia pasti tumpah, karena pasti dia hancur, karena dia memang barang yang untuk freezer atau pemakaian biasa itu berbeda, bahan plastiknya itu berbeda. Jadi terkadang itulah tugas kita untuk menjelaskan fungsi. Kalau mereka sudah tahu fungsinya, pasti dia tidak lagi komplain.
kadang mereka beli tapi mereka tidak tahu fungsi dan tidak tahu tempat di mana yang harus dipakai. Bagaimana solusi yang Ibu lakukan dalam menghadapi komplain dari konsumen? Ini dibawa enjoy aja. Namanya kita juga kok distributor. Kita bawa keras yang nggak laku dagangan kita. Ya kalau kita bawa santai, mau nggak mau, oh iya juga ya. Namanya juga manusia, nggak boleh. Kita kan penjual, dia pembeli adalah raja, konsumen raja. Jadi mau nggak mau, ya dia komplain, kita terima. Dia suka atau tidak suka, ya terserah. Dia mau ambil, dia mau lirik, silakan. Tapi sebagai distributor, kita hanya bisa menjelaskan fungsi, manfaat, dan kegunaan barang kita. Lambat laun pasti dia tertarik dengan produk. Dan berakhir pula sesi pertanyaan dan berakhir pula sesi wawancara. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.